Shalom Bapak Ibu semua, kita sudah membahas tentang kelahiran Isa Al-Masih versi Islam. Dan Bapak Ibu bisa menonton kembali pada link yang ada di bagian atas. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Quran Surah 19 Maryam ayat 24, yang mana para ulama Islam berbeda pendapat tentang siapa yang berbicara kepada Maryam pada saat Maryam melahirkan Isa Al-Masih. Nah, kita lihat dulu di dalam Quran Surah 19 Maryam ayat 24 Bapak Ibu, yang saya garis bawah merah, "Fanadaha mim tahtiha." Di dalam terjemahan bahasa Indonesianya diterjemahkan maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah. Nah, kata mim di situ telah menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama Islam. Sebagian mengatakan bahwa yang berbicara di situ adalah Jibril, seperti yang Bapak Ibu baca di dalam terjemahan Al-Quran dalam bahasa Indonesia tadi. Namun, di sisi lain ada para ulama Islam yang berpendapat bukan Jibril yang berbicara di situ, tetapi Isa Al-Masih. Kenyataan ini mungkin berbeda dengan apa yang kita sering dengar dari saudara kita yang dari Islam, yang mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan secara jelas dan terperinci. Kalau terperinci, harusnya tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama Islam. Nah, akibat perbedaan itu, salah satu terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris menuliskan keduanya. Memang Bapak Ibu, di dalam teks Arabnya, kita tidak temukan Isa ataupun Jibril. Hanya ada kata mim di situ. Nah, mau tahu alasan lebih lanjut? Tunggu video ini. Kita akan dibantu oleh beberapa literatur Bapak Ibu. Literatur yang pertama adalah tafsir At-Tabari, yang kedua adalah tafsir Al-Qurtubi, dan yang ketiga adalah tafsir Ibnu Katsir. Nah, kita lihat dulu di dalam tafsir At-Tabari. Di dalam tafsir ini Bapak Ibu, para ahli qiraat berselisih pendapat tentang bacaan ayat tersebut. Mayoritas ahli qiraat Hijaz dan Irak membacanya "Fanadaha mim tahtiha." Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, dalam arti maka Jibril memanggilnya dari hadapannya. Sebagian dari mereka menakwilkan bahwa ia adalah Jibril, dan sebagian lagi menakwilkan bahwa ia adalah Isa yang memanggil ibunya dari bawahnya setelah melahirkannya. Sebagian ahli qiraat Kufah dan Basra membacanya "Fanadaha mam tahtaha" dengan fathah para huruf mim dan ta, yang artinya lalu orang yang di bawahnya memanggilnya. Orang yang di bawahnya adalah Isa. Mungkin Bapak Ibu yang bukan berlatar belakangkan murtadin akan bertanya, fathah itu apa Pak Jul? Nah, fathah itu adalah tanda baca Al-Quran yang sering kita sebut harokat, yang memberikan tanda bunyi A. Nah, harokat itu sama dengan tanda nikut dalam bahasa Ibrani Bapak Ibu, untuk membantu pembaca membaca huruf vokal. Apakah huruf ini menggunakan vokal A atau I dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa perbedaan qiraat Hijaz dan Irak dengan Kufah dan Basra adalah kalau di Hijaz dan Irak pakai kasrah suara I, sementara di Kufah dan Basra menggunakan fathah atau suara A. Jadi, kalau dalam Hijaz dan Irak dibaca "Fanadaha mim tahtiha", sementara di dalam Kufah dan Basra dibaca "Fanadaha mam tahtaha". Nah, kita lihat pendapat yang mengatakan bahwa yang memanggil itu adalah malaikat. Pendapat yang menyatakan bahwa yang memanggilnya adalah malaikat menyebutkan sejumlah riwayat berikut ini. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata. Yahya bin Wadi menceritakan kepada kami, ia berkata. Abdul Mukmin menceritakan kepada kami, ia berkata, aku pernah mendengar Ibnu Abbas membaca "Fanadaha mim tahtiha", maksudnya adalah malaikat Jibril. Nah, bagaimana dengan pendapat yang mengatakan bahwa yang berbicara itu adalah Isa? Kita lihat di dalam literatur ini. Muhammad bin Bashishar menceritakan kepada kami, ia berkata. Abu Hashim menceritakan kepada kami, ia berkata. Sufyan menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Naji, dari Mujahid mengenai firman Allah, "Fanadaha mim tahtiha", ia berkata, maksudnya adalah Isa bin Maryam. Nah, bagaimana menurut tafsir At-Tabari? At-Tabari lebih mendukung yang berbicara itu adalah Isa Al-Masih, bukan Jibril. Nah, bagaimana menurut tafsir Al-Qurtubi? Di dalam tafsir ini Bapak Ibu, Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud dengan mim adalah Jibril, karena Isa belum pernah berbicara hingga Maryam mendatangi kaumnya. Demikian juga yang dikatakan oleh Alqamah, Ad-Dahhak, dan Qatadah. Selanjutnya, pendapat lain yang menyatakan Isa menyerunya, ini adalah mujizat dan tanda serta untuk menenteramkan hatinya. Pendapat yang pertama lebih mengena. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa Al-Qurtubi memilih malaikat Jibril lah yang berbicara itu, bukan Isa.
Berbeda dengan At-Tabari lebih memilih Isalah yang berbicara itu. Nah, bagaimana dengan tafsir Ibnu Katsir? Di dalam tafsir ini Bapak Ibu, para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai siapakah orang yang berkata kepada Maryam tersebut. Al-Aufi dan yang lainnya berkata dari Ibnu Abbas, "Fanadaha mim tahtiha," yaitu Jibril. Isa tidak berbicara kecuali ketika Maryam mendatangi kaumnya. Seperti itu juga yang dikatakan oleh Said bin Zubair, Ad-Dahak, Amru bin Maimun, As-Sudi, dan Qatadah. Ia adalah malaikat Jibril. Ia menyeru Maryam dari tempat yang paling rendah. Mujahid berkata, "Fanadaha mim tahtiha," yaitu Isa bin Maryam. Seperti itu pula yang dikatakan Abdul Razak dari Mamar dari Qatadah. Ia berkata, Hasan berkata, ia adalah anaknya. Nah, dan itu pendapat itu dipilih oleh Ibnu Zaid dan Ibnu Jarir dalam tafsirnya. Nah, jadi tafsir At-Tabari mengatakan bahwa yang berbicara itu adalah Isa Al-Masih, sementara Al-Qurtubi memilih malaikat Jibril lah yang berbicara. Dan itu akhirnya diikuti oleh terjemahan Al-Quran modern pada umumnya, mengatakan bahwa Jibril lah yang berbicara itu kepada Maryam. Sementara Ibnu Katsir menuliskan mana para ulama Islam terdahulu yang mempercaya yang berbicara itu adalah malaikat Jibril dan mana ulama yang berbicara itu adalah Isa Al-Masih. Nah, oleh sebab itu, terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris versi Mohsin Khan menuliskan baik Isa maupun Jibril di dalam terjemahannya. Kita bisa lihat di dalam Quran surah 19 Maryam ayat 24 terjemahan Al-Quran bahasa Inggris Mohsin Khan yang dituliskan di sana, "Then the babe Isa and Jibril." Sementara dalam terjemahan bahasa Indonesia lebih memilih Jibril. Nah, jadi Bapak Ibu, kita sudah lihat Quran surah 19 Maryam ayat 24 telah menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama Islam. Ada yang mengatakan yang berseru itu adalah Jibril, sementara yang lain mengatakan yang berbicara itu adalah Isa. Bayangkan hanya dengan satu kata mim menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, bagaimana pendapat Anda tentang klaim yang mungkin kita pernah dengar dari saudara-saudara kita yang dari Islam, bahwa Al-Quran itu jelas dan terperinci, sementara hanya huruf mim menimbulkan perbedaan di kalangan para ulama Islam. Yang satu mengatakan Jibril, yang satu lagi mengatakan Isa Al-Masih. Tentu, kedua pribadi ini pribadi yang berbeda dan sangat mencolok antara satu dengan yang lain. Silakan tuliskan komentar Anda untuk itu. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga ini bisa menjadi berkat. Dukung terus channel Tidak Biasa, channel edukasi Kristen dan Murtadin bagi kemuliaan Kristus di Indonesia maupun di bangsa-bangsa. Jangan benarkan yang biasa, tapi biasakanlah yang benar. Tuhan Yesus memberkati.